Thank you. Ini banyak banget tuh perasaan gondel. Oke, mau duluan boleh. Tawuran antar pemuda terjadi di kawasan Pasar Gembrong, Jatinegara, Jakarta. Kedua kelompok remaja saling serang dengan menggunakan petasan dan batu. Kedua kelompok juga membawa senjata tajam. Tak hanya meresahkan, tawuran ini juga merusak fasilitas umum serta mengganggu pengguna jalan. Setelah 1 jam, personil Polres Jakarta Timur datang ke lokasi dan langsung membubarkan tawuran. Tawuran terjadi akibat saling ejek. Adu mulut terjadi dalam penentuan penyisihan grup cabang olahraga sepak bola di Pekan Olahraga Pelajar Daerah 17 di Aceh Timur. Kericuhan dipicu saat pemain dari tuan rumah Aceh Timur terpancing emosi dalam pertandingan melawan kesebelasan lawan dari Aceh Besar. Sejak peluit pertama dimulai, pertandingan kedua kesebelasan sudah menyajikan pertandingan yang keras. Keadaan memanas saat dua pelatih dari dua kesebelasan tersulut emosi hingga nyaris terjadi adu jotos. Namun berhasil dilerai aparat keamanan. Meski sempat ricuh, namun pertandingan tetap berjalan dan berakhir dengan tim kesebelasan Aceh Besar yang lolos ke babak 8 besar Popda ke-17. Massa buruh yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia saling dorong dengan aparat kepolisian saat unjuk rasa menolak Undang-Undang Tabungan Perumahan Rakyat di Gambir, Jakarta Pusat. Situasi kian memanas hingga nyaris baku hantam. Kericuhan terjadi saat massa buruh nekat memblokade jalan Medan Merdeka Selatan. Polisi yang berjaga menggiring paksa massa membuka blokade, namun justru mendapat perlawanan. Selain melakukan turun ke jalan, KSBSI juga mengajukan permohonan uji material Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tapera ke Mahkamah Konstitusi. Halo, selamat pagi pemirsa. Selamat datang di iNews Today. Apa kabar Anda hari ini? Senang sekali kami kembali hadir selama 1,5 jam ke depan untuk menghibur Anda pagi hari ini. Gimana? Apa kabar nih? Pastinya baik-baik saja, meskipun ya cuaca harusnya udah masuk musim kemarau ya Zila ya, tapi masih aja musim penghujan. Ini masyarakat harap berhati-hati ya. Ini juga orang-orang yang tinggal di daerah perbukitan, terus di dataran tinggi, hati-hati longsor sama banjir bandang. Bener juga, dan lebih hati-hatinya lagi sekarang karena cuaca nggak menentu, kondisi fisik juga itu harus diperhatikan. Karena memang kita hangat-hangat enak gitu. Jadi harus sedia payung juga, jangan sampai kita kehujanan nantinya. Benar sekali. Dan pemirsa, kami akan hadir selama 1,5 jam ke depan untuk berbagi informasi penting, menarik dan juga inspiratif untuk Anda. Dan kami juga akan hadirkan narasumber yang akan membahas ya isu-isu terkini yakni terkait perkembangan proses hukum kasus pembunuhan Vina dan Eki. Bersama saya Dian Mirza dan saya Fazilah Kairunisa. Inilah iNews Today selengkapnya. Ya Zila dan pemirsa, kita ke informasi pertama. Evakuasi seorang pencuri sarang burung walet di Barito Utara, Kalimantan Tengah berlangsung ricuh. Masa yang mengamuk ini berusaha menghakimi pelaku, beruntung mampu dihalangi oleh petugas. Evakuasi pencuri sarang walet warga di Kelurahan Jingah, Tengah, Barito Utara berlangsung ricuh. Puluhan warga berupaya menghakimi pelaku namun dihalangi oleh aparat kepolisian. Aparat kepolisian harus melepaskan tembakan peringatan ke udara untuk menghalau puluhan warga yang membawa senjata tajam dan pentungan.
Pelaku langsung dibawa ke kantor polisi bersama sepeda motor pelaku sebagai barang bukti. Pelaku tertangkap basah warga saat membobol bangunan sarang walet. Pelaku yang panik melihat datang warga berusaha kabur melalui atap bangunan. Namun usahanya sia-sia karena warga telah mengepung akses keluar. Terpojok, pelaku akhirnya bersembunyi di dalam bangunan dan mengunci pintu dari dalam. Itu terkurung, nggak bisa keluar. Rumah mana maksudnya? Di walet tuh lah. Di walet itu masuk rumah warga tuh. Itu siapa ya awalnya yang Yang pemiliknya. pemiliknya? Mau lihat tadi tuh. Orang berapa kira-kira yang di dalam? Kalau dibilang tuh ya orang satu, karena sandalnya tuh cuma satu, di situ ada sandalnya tuh. Oh, ketahuan ketinggalan sandal. Iya. Kabel-kabel juga, pintu masuknya itu ada bolongnya itu, lihat samping. Di rumah waletnya. Iya, di rumah itu. Pelaku kini ditahan di Polres Barito Utara guna proses hukum selanjutnya. Dari Barito Utara, Kalimantan Tengah, Fatur Rahman, Ainus melaporkan. Ya, sementara itu pemirsa, tangis histeris terjadi saat ratusan warga ini berunjuk rasa menuntut lahan plasma sawit di Mandailing Natal, Sumatera Utara. Warga mengancam mematok lahan agar tidak digunakan perusahaan. Jiwa normal kita, Pak, dan balikan hak masyarakat, Pak. Sudah berapa tahun kami... Ratusan warga desa Batu Sondat, Mandailing Natal, Sumatera Utara menangis histeris saat berunjuk rasa di depan PTPN 4 unit kebun plasma Madinah. Warga menuntut kekurangan lahan plasma yang diperuntukkan kepada warga melalui koperasi unit desa Setia Abadi yang telah dijanjikan selama belasan tahun. Warga juga meminta pihak perusahaan tidak beroperasi di lahan yang masih menjadi sengketa. Menunggu keputusan terbaik yang akan ditawarkan di saat mediasi nanti, kami tetap akan lakukan pematokan lahan dan kami harapkan, mohon tenang, kami harapkan sebelum jawaban terbaik yang bisa memuaskan seluruh warga desa Batu Sondat agar di lahan yang kami duduki nanti tidak ada aktivitas, Pak. Aksi unjuk rasa berjalan damai, namun ratusan personel kepolisian dikerahkan untuk mencegah kericuhan. Dari Mandailing Natal, Sumatera Utara, Ahmad Hussein, iNews melaporkan. Pemirsa, sebuah minibus ditabrak pengendara mobil yang melintas di perempatan lampu merah Bogor, Jawa Barat. Kecelakaan tersebut menyebabkan seorang pengendara mobil tewas. Dua kendaraan SUV dan minibus terlibat kecelakaan di Jalan Pajajaran, Bogor, Jawa Barat. Benturan membuat dua kendaraan itu terlempar ke trotoar. Sementara korban yang terkapar langsung dilarikan ke rumah sakit, namun nyawa korban tidak tertolong. Kecelakaan bermula saat mobil SUV melaju dengan kecepatan tinggi dari arah Tugu Kujang menuju Warung Jambu. Namun naas saat melintas di perempatan lampu merah, mobil menabrak minibus yang hendak berputar arah. Fortuner hitam itu, kalau menurut saya mah 10 meter dari lampu merah ini kelihatannya hijau lah. Udah sampai perempatan sini dia kuning. Nah, si mobil oranye itu masih lampu merah tuh dia muter balik. Akhirnya jebret. Hingga kini, Satlantas Polresta Bogor masih menyelidiki penyebab kecelakaan. Dari Bogor, Jawa Barat, Andi Firmansyah, iNews melaporkan.